Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk berupa barang atau jasa. Produk tersebut berfungsi sebagai media praktik untuk pencapaian kompetensi siswa yang diantarkan secara step by step dengan job sheet dan dilaksanakan melalui jadwal blok. Jadwal blok dalam konteks Teaching Factory adalah pengaturan kegiatan belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik memiliki waktu belajar dan pendampingan optimal saat mempelajari sebuah kompetensi. Jadwal blok mengatur sistem rotasi kegiatan pembelajaran teori dan praktik terutama dalam hal penggunaan fasilitas belajar praktik seperti laboratorium, bengkel, studio, dapur, kebun, kolam, ruang simulasi, dan lain-lain agar dapat berlangsung secara terus-menerus. Pengertian proses pembelajaran terus-menerus adalah bahwa kegiatan praktik dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu tertentu sampai tercapainya kompetensi peserta didik. Mengapa jadwal blok? Efektif. Keterampilan sampai tingkat kompeten atau mahir diperoleh melalui tahapan peristiwa yang pada awalnya masih ditandai gerakan yang lamban, tidak konsisten dan tidak presisi karena gerakan motorik masih dituntun oleh domain kognitif. Melalui pengulangan secara terus-menerus dengan jadwal blok akan dicapai tingkatan mahir yang ditandai dengan gerakan cepat, konsisten, dan presisi secara otonom. Efisien. Investasi paling besar di institusi kejuruan adalah penyediaan peralatan praktik di bengkel atau lab, sehingga peralatan tersebut harus digunakan seproduktif mungkin. Dalam hal ini, produktivitas ditandai dengan optimalisasi penggunaan peralatan tersebut untuk praktik pencapaian kompetensi yang dilakukan secara rotasi, berkelompok, dan bergiliran, sehingga jumlah peralatan praktik yang dibutuhkan menjadi minimal. Fun learning. Dengan jadwal blok, siswa mendapat kesempatan praktik secara intensif. Hal ini secara psikologis mempengaruhi minat belajar siswa menjadi lebih fokus dalam mencapai kompetensinya. Peningkatan kompetensi siswa membuat siswa menjadi kerasan dan senang untuk belajar. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan jadwal blok adalah A. Jam belajar, yaitu waktu belajar berdasarkan kalender akademik serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi. B. Mata pelajaran, yaitu materi yang dipelajari peserta didik dalam kurun waktu tertentu. C. Rotasi atau perputaran, yaitu pengaturan waktu belajar praktik peserta didik secara berkelompok dan bergulir. Satu rombongan belajar dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan mempelajari mata pelajaran yang berbeda dalam kurun waktu tertentu secara bergiliran. D. Peralatan, yaitu efisiensi dan optimalisasi peralatan praktik dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa untuk setiap peserta didik akan melakukan praktik dengan menggunakan satu alat. E. Jumlah pendidik atau instruktur, yaitu tugas pendidik atau instruktur dalam mendampingi proses pembelajaran. Penyusunan jadwal blok dilakukan secara bersama-sama oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru normatif, adaptif, dan produktif pada setiap awal tahun ajaran, dan selanjutnya jadwal blok tersebut disahkan oleh kepala sekolah. Ilustrasi tahapan penyusunan jadwal blok pada teknik pemesinan. Langkah pertama, analisis struktur kurikulum. Langkah kedua, menghitung minggu efektif dalam kalender pendidikan yang tersedia. Langkah ketiga, penentuan rasio pembelajaran produktif, normatif, dan adaptif. Langkah keempat, penyusunan jam pembelajaran dengan mengacu pada struktur jam jadwal blok yang tersedia. Langkah kelima, penentuan kelompok atau section per mata pelajaran praktik. Langkah keenam, analisis kebutuhan peralatan dan laboratorium. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu kita menganalisa struktur kurikulum yang berlaku, mengenali jenis mata pelajaran, menetapkan jumlah mata pelajaran tambahan, itu jika diperlukan, menghitung jumlah jam pelajaran antara normatif atau A, pelajaran adaptif atau B,
dan pelajaran produktif atau C. Dan kita harus menghitung rasio perbandingan jam antara normatif, adaptif dibandingkan dengan jam produktif. Dari struktur kurikulum yang ada bisa kita lihat di sini. Jika kita lihat kelompok A dan kelompok B sejumlah 24 jam pelajaran dalam 1 minggu, dan kelompok C dengan jumlah total 24 jam pelajaran seminggu. Dari data di atas bisa kita lihat bahwa rasio perbandingan antara kelompok A dan B dibandingkan dengan kelompok C yaitu 1:1. Maka pelajaran yang kita gunakan, metode strategi yang kita pakai adalah 1 minggu pelajaran A dan B dan 1 minggu pelajaran C. Selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur kurikulum yang ada, kita akan menentukan minggu efektif, yaitu kita akan menentukan kalender pendidikan dari pemerintah sebagai referensi, dan kita menambahkan dengan rencana-rencana kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan pada tahun yang berjalan, misalkan rencana kegiatan prakrin atau praktek kerja industri, uji kompetensi, studi tour, rencana MOS, maupun kegiatan-kegiatan siswa yang bersifat kebersamaan. Maka Kaldik, kalender pendidikan, kita susun di mana kita bisa tahu bahwa dalam 1 tahun kita akan mendapatkan 18 minggu efektif di semester 1 dan 19 minggu efektif di semester kedua. Ini untuk kelas 10 dan kelas 11. Sementara untuk kelas 12 atau kelas 3 di semester 1 19 minggu dan di semester kedua 10 minggu, dikarenakan kelas 12 harus melaksanakan ujian nasional di sekitar bulan April dan bulan Mei. Setelah kita menentukan kalender pendidikan, langkah kita berikutnya kita menentukan rasio pembelajaran produktif atau C dan normatif adaptif atau A dan B. Kita akan menyusun layout kegiatan kita dalam 1 semester maupun 1 tahun, di mana kita menentukan bahwa siswa kita akan belajar pelajaran C atau praktek selama 1 minggu dan pelajaran A dan B atau teori di kelas selama 1 minggu. Jadi siswa akan belajar 1 minggu praktek dan 1 minggu pelajaran teori. Harus dilakukan analisa pelajaran mana saja yang diberikan di kelas atau dalam bahasa ini kita berikan secara klasikal, dan pelajaran mana yang diajarkan dalam kegiatan praktikum di bengkel. Sebagai contoh, pelajaran fisika ini hanya kita berikan di dalam pelajaran klasikal. Artinya seluruh siswa, sejumlah 32 siswa akan belajar pelajaran fisika. Begitu juga dengan pelajaran kimia. Walaupun fisika dan kimia bisa diberikan tidak hanya di ruang kelas, tetapi diberikan di laboratorium fisika dan kimia, tetapi siswa yang belajar adalah sejumlah siswa. Berikutnya untuk pelajaran gambar teknik, gambar manufaktur, bubut, dan flash, kita lakukan analisa jam pelajarannya. Gambar teknik kita berikan 4 jam murni pelajaran praktek. Tidak ada pelajaran secara klasikal bersama-sama di kelas. Gambar manufaktur kita berikan 2 jam pelajaran bersama-sama di kelas dan 4 jam belajar di praktek. Teknik bubut dan flash juga sama. Teknik bubut kita berikan 2 jam pelajaran di kelas dan 16 jam pelajaran di bengkel atau di praktek. Teknik freeze dilakukan 4 jam pelajaran di kelas dan 8 jam pelajaran di praktikum. Pembagian berapa jam harus diajarkan di kelas dan berapa jam harus diajarkan di bengkel, pertama harus didasarkan kedalaman materi, yang kedua harus didasarkan jumlah peralatan dan jumlah siswa. Sehingga kenapa harus dibuat sejumlah dengan siswa? Supaya putaran atau rotasi dalam 1 semester itu berlangsung secara imbang. Semua siswa mendapatkan jam sesuai dengan rasio yang ada di kurikulum.
Dari struktur ini bisa kita lihat jumlah fasilitas yang dibutuhkan. Ini dengan asumsi hanya satu shift, siswa belajar hanya di pagi hari, maka jumlah yang dibutuhkan untuk fasilitas gambar teknik membutuhkan 4 unit, gambar komputer manufaktur untuk CAD membutuhkan 4 unit, mesin bubut membutuhkan 16 unit, dan mesin freeze membutuhkan 8 unit. Kita tidak perlu menyiapkan 32 fasilitas gambar teknik, tidak perlu menyiapkan 32 untuk gambar manufaktur, tidak perlu menyiapkan 32 untuk mesin, tidak perlu menyiapkan 32 untuk pelajaran freeze seperti sejumlah siswa, tetapi sesuai dengan sejumlah rasio jam yang kita berikan. Karena ini nanti akan kita putar, akan kita rotasi sesuai dengan jadwal blok. Setelah kita menentukan jumlah jam pelajaran dan kita melihat kebutuhan fasilitas yang diperlukan, maka langkah berikutnya kita membuat jadwal kegiatan pembelajaran kelompok C. Dari jadwal ini bisa kita lihat hari Senin, siswa mulai jam ke-3 sampai dengan hari Kamis jam ke-9 hanya akan melakukan kegiatan praktikum di bengkel. Alokasi waktu inilah yang akan kita susun menjadi jadwal blok yang akan berotasi. Jadwal blok akan menjadi seperti ini. Siswa nomor 1 sampai dengan nomor 4 akan belajar gambar teknik. Siswa nomor 4 sampai dengan nomor 8 akan belajar gambar teknik mesin. Siswa nomor 9 sampai dengan siswa nomor 24 akan belajar praktek kerja bubut manual. Siswa nomor 24 sampai dengan 32 akan belajar milling manual. Ini di minggu pertama. Di minggu berikutnya siswa akan berotasi. Dari siswa yang belajar gambar teknik, dia akan belajar di gambar teknik mesin. Siswa yang belajar gambar teknik mesin akan belajar kerja bubut manual. Demikian seterusnya, dan ini akan berlangsung selama 1 tahun. Apabila kita memiliki 3 rombel, maka strategi penjadwalannya kita bisa menggunakan 1 minggu pelajaran C atau kode di sini adalah P, dan 2 minggu pelajaran teori atau pelajaran A dan B. Maka susunannya akan menjadi 1 kelas atau 1 rombel akan pelajaran praktikum dan 2 kelas akan pelajaran teori di kelas. Dan layoutnya akan seperti ini. Sebagai contoh, kelas 11.1 pada minggu pertama dia akan melakukan kegiatan praktikum selama 1 minggu. Pada 2 minggu berikutnya, minggu kedua dan ketiga dia akan melakukan kegiatan teori di kelas. Pada minggu keempat, kelas 11.1 ini akan kembali mengikuti pelajaran praktikum. Ini yang membedakan antara 1 rombel dengan 2 rombel. Apabila 2 rombel seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka 1 minggu praktek dan 1 minggu teori. Tetapi apabila 3 rombel, maka 1 minggu praktek dan 2 minggu teori. Dengan jadwal blok akan terjadi keselarasan proses pengantaran keterampilan atau skills, pengetahuan atau knowledge, dan sikap atau attitude melalui penyelarasan tematik pada mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Dengan jadwal blok, pembelajaran teori dan praktik dapat diatur dan dilaksanakan dalam waktu yang memadai untuk memenuhi ketuntasan kompetensi. Contohnya, 2 minggu praktik dan 1 minggu teori sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan. Dengan jadwal blok, maka proses pembelajaran menjadi efektif sehingga memungkinkan penguasaan kompetensi oleh peserta didik menjadi lebih optimal dan lebih efisien dengan investasi peralatan yang minimal, dan siswa juga menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan.